Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 13 Sya'ban 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Amin, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu pekan keempat, membaca kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita masih di dalam al-akhlaq wal adab, yaitu bab akhlak dan adab dalam pendidikan anak. Penulis mengatakan, thaniyan ta'widul waladi yaqussu al-fari qabla at-ta'ami wa ba'dahu wa ta'limuhu al-istinja wa akhdha al-waraqi ba'da al-bawl liyamsahahu awil ghusl bil ma litasihha salatuhu wa la yunajjis libasahu aw wa la yanjus libasuhu, yang artinya adalah termasuk adab dan akhlak bagi anak, yaitu membiasakan anak untuk bersih. Kalau kita berbicara di dalam syariat Islam, maka kebersihan itu ada dua macam. Bersih dari najis atau
bersih dari kotoran selain najis. Dan ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di antara hal yang berkaitan dengan kebersihan di dalam syariat Islam, yaitu membersihkan pakaian dari najis. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'i, berkata, "Ai ighsilha bil ma." Maksudnya, dan pakaianmu basuhlah dengan air. Ini menunjukkan bahwa seseorang muslim harus menjaga kebersihan. Dan kebersihan yang saya maksud adalah kebersihan najis dari najis, atau kebersihan dari kotoran selain najis. Imam Ibnu Zaid rahimahullah, seorang ahli tafsir di generasi salaf, berkata ketika menafsiri ayat ini, surat Al-Muddathir ayat 4, "Kana al-musyrikun la yatatahharun, fa amarahu Allah an yatatahhar wa an yutahhira thiyabahu." Orang-orang musyrik terdahulu, mereka tidak memperhatikan tentang kesucian, kebersihan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bersuci dan membersihkan pakaiannya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kesucian yang dimaksud juga bukan hanya kesucian dari kotoran atau najis, tetapi juga kesucian dari kotoran yang berkaitan dengan akidah. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian adalah setengah dari keimanan. Kesucian yang dimaksud di sini kebersihan dari najis atau kebersihan dari kotoran yang selain najis. Mohon maaf, saya jangan ada yang ngobrol di majelis saya kecuali harus melihat saya. Saya ustadznya di sini. Yang ngobrol mungkin di luar. Dan ini pendidik, murabbi. Kalau dibiarkan kebatilan ataupun penyimpangan dari murid dibiarkan, itu bukan murabbi. Ya, mohon dipahami. Dan sekarang kita mengeluhkan adab dan akhlak dari orang yang sudah ngaji. Maka agar diingat, dulu sikap saya seperti ini di Banjarmasin, langsung dituduh sebagai tukang bemamai. Ini tidak mengapa. Ibu-ibu kajian, kalau saya sudah duduk di sini, tidak ada suara satupun. Karena itu adab di dalam majelis. Dan kita belasan tahun bersimpuh di hadapan para ulama, maka tidak ada yang tidak beradab. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Athir rahimahullah di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits, ketika menafsiri ayat ini,
at-tuhuru syatrul iman li'anna al-imana yutahhiru najasatal batin wat-tuhura yutahhiru najasatal zahir. Ya. Pengertiannya, karena iman itu mensucikan najis yang ada di dalam qalbu, yaitu berupa kesyirikan, kemudian kekufuran, kemunafikan, itu najis qalbu. Dan ini juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian dan bersuci dengan air, membersihkan kotoran lahir. Seperti misalkan baju kena najis, kita basuh dengan air, membersihkan kotoran lahir. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan kepada anak-anak kita agar menjaga kebersihan. Dan kebersihan yang dimaksud kebersihan dari najis atau yang disebut dengan tahir atau toharah, atau kebersihan dari kotoran-kotoran atau yang disebut dengan nadhafah, atau yang kebersihan penyakit qalbu seperti kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan. Kemudian hadis yang berkaitan dengan kebersihan juga adalah disunnahkannya kita untuk tidur dalam keadaan bersih dan suci. Bersih dan suci. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab Sahih Al-Jami', Jami' As-Saghir, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahhiru hadhil ajsad." Bersihkanlah jasad-jasad ini, maksudnya tubuh-tubuh ini. Tahharakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa kalian. Fa innahu laysa 'abdun yabitu tahiran illa bata ma'ahu malakun fi sya'arih. Tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan bersuci, suci dari hadas kecil, yaitu berwudu, kecuali akan bermalam bersamanya seorang malaikat di selimutnya. La yanqalibu sa'ah minal lail illa qala Allahumma ighfir li'abdika fa innahu bata tahiran. Tidaklah dia bergerak pada suatu waktu dari malam ketika dia tidur, melainkan malaikat itu terus berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini, sesungguhnya dia sudah tidur dalam keadaan bersuci." Nah, ini ajari anak-anak untuk tidur dalam keadaan bersuci. Sebelum tidur berwudu. Ini termasuk daripada menjaga kebersihan bagi anak. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis tadi mengatakan fa yuqassu adfaruhu. Kemudian hendaklah anak tersebut termasuk menjaga kebersihan, dipotong kuku-kukunya. Nah, ini termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjaga fitrah. Fitrah seorang muslim yaitu menjaga 5 hal. Yang pertama adalah taqlimul adhafir, memotong kuku. Yang kedua, qassus syarib, menipiskan kumis. Yang ketiga, natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Yang keempat yaitu al-istihdad, al-khitan, berkhitan.
kulit yang ada pada kepala kemaluan laki-laki dipotong sehingga bersih. Kemudian yang kelima, al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Ini disebut dalam agama Islam al-fitrah. Ya, ini disebut dalam agama Islam adalah al-fitrah. Apa itu fitrah? Kita ingin bahas sedikit. Secara bahasa, fitrah itu maksudnya adalah al-khilqah, yaitu penciptaan. Kemudian secara istilah syariat, fitrah artinya adalah at-tab'us sawi, yaitu tabiat yang lurus, wal jibillatul mustaqimah allati khuliqan nasu 'alaiha, dan penampilan yang wajar yang semestinya manusia berpenampilan demikian. Itu namanya fitrah. Nah, fitrah di sini di dalam agama Islam ada tadi beberapa dalil, beberapa hal, yaitu yang pertama adalah menipiskan kumis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah itu 5. Apa tadi arti fitrah? Keadaan yang semestinya seorang muslim seperti itu. Itu artinya fitrah. Ya. Fitrah itu ada 5. Berkhitan, al-khitan, al-istihdad, mencukur bulu kemaluan, qassus syarib, menipiskan kumis, taqlimul adfar, memotong kuku, natful ibti, dan mengambil bulu ketiak. Di sana dalam riwayat lain, riwayat Muslim bahkan 10. Bahkan ada 10. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrun minal fitrah. 10 dari fitrah. Qassus syarib, menipiskan kumis, i'fa'ul lihya, memanjangkan jenggot, as-siwak, bersiwak, membersihkan gigi, wastinsyaqul ma, memasukkan air ke hidung, wa qassul adfar, memotong kuku, wa ghaslul barajim, membersihkan kotoran yang ada di dubur, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, wa halqul ana, menggundul, mencukur bulu kemaluan, wa intiqasul ma, memakai air yang sewajarnya saat bersuci. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu ada 9. Kemudian yang ke-10 kata Mus'ab rahimahullah yang meriwayatkan dari Aisyah, wa nasitul 'ashirah illa an takuna al-madmadah. Mungkin yang ke-10 adalah berkumur-kumur. Aku lupa, kata beliau. Nah, ini 10 dari fitrah yang semestinya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kumis. Bagaimana menipiskan kumis? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dipilihkan antara 2. Antara qassu tarafis syarib wa ihfa'is syarib. Memotong ujung-ujung dari kumis. Di kumis pian-pian panjangkan, kemudian ujung-ujungnya dipotong. Jangan sampai menutupi bibir. Karena kalau makan soto ya, menipiskan kumis di ujung-ujung kumis tersebut dipotong. Itu namanya qassus syarib, yaitu memotong kumis.
Ada yang disebut dengan ihfa asy-syawarib. Ihfa artinya adalah menipiskan, benar-benar ditipiskan kumis tersebut, baik itu dengan dikeri ataupun dengan dipotong, ditipiskan, seluruh kumisnya ditipiskan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya boleh dilakukan karena dua-duanya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, An-Nasa'i, kemudian hadis ini dikuatkan oleh Al-Iraqi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, kemudian Imam Al-Albani rahimahullah, dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna." Yang tidak mengambil atau memotong dari kumisnya bukan dari kami. Ada perkataan para ulama, kalau kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan dari kami, itu menunjukkan kepada dosa besar. Itu menunjukkan kepada dosa besar. Ada yang mengatakan bukan dosa besar, akan tetapi maksudnya yang tidak mengambil kumisnya, memotong kumisnya, berarti tidak mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu makna dari falaisa minna, bukan dari kami. Maksudnya bukan dari ajaran kami, bukan dari metodologi sunnah kami, dan seterusnya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari lafaz-lafaz hadis yang berkaitan dengan menepis kumis. Yang pertama, uhfus syawarib, al-ihfa. Uhfus syawarib. Uhfus itu artinya benar-benar menipiskan kumis. Itu diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain, anhiku asy-syawarib. Anhiku artinya habiskan. Habiskan kumis. Kemudian dalam riwayat yang lain pakai juzzus syawarib. Tiga. Juzzus syawarib. Juzzu yaitu juga dihabiskan. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas semestinya jangan dibiarkan kumis. Baik antum caranya tadi di atas bibir dipotong atau dipotong sampai benar-benar dalam sehingga hampir habis. Nah, itu berkaitan dengan tata cara memotong kumis. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu taqlimul adhfar, memotong kuku. Ini ajarkan kepada anak-anak untuk memotong kuku, dan disunnahkan untuk memotong kuku dengan berdasarkan kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Ya, dinukilkan ijma' atasnya. Berkata Imam An-Nawawi, ulama abad ke-6 Hijriah, wafat pada tahun 676 Hijriah, bermadzhab Syafi'i, di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan, wa amma taqlimul adhfar fa mujma'un ala annahu sunnah. Maka memotong kuku ini ijma' para ulama bahwa dia adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dalilnya yang sudah kita sebutkan tadi, ya, dalilnya yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian untuk memotong kuku, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa lama kita untuk memotong kuku, ya?
Berapa lama kita disyariatkan untuk memotong kuku? Jawabannya adalah tidak ada dalil khusus pembatasan harus sepekan, harus 10 hari, harus setiap Jumat. Belum ada dalil akan hal tersebut. Cuma ada dalil tidak lebih dari 40 hari wajib dipotong. Ya, tidak lebih dari 40 hari wajib dipotong. Hadis riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anas bin Malik bercerita, waqata lana fi qassi syarib wa taqlimil adfar wa natfil id wa halqil 'ana alla natruka aktsara min 40 yawman. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu kepada kami, yaitu para sahabat, dalam menipiskan kumis, memotong kuku, kemudian mengambil bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Jangan kami meninggalkannya lebih lama dari 40 hari. Ya, lebih lama dari 40 hari. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagian ulama fikih makanya mereka menganjurkan untuk melakukan hal-hal ini tadi setiap Jumat. Tapi belum ada dalil khusus. Mereka ulama-ulama fikih hanya berinisiatif. Kenapa? Karena akan berkumpul dengan orang banyak sehingga berpenampilan yang bagus. Ya. Imam An-Nawawi berkata, waqad nassa Asy-Syafi'i wal ashabu rahimahumullah ala annahu yustahabbu taqlimul adfar wal akhdhu min hadhihi asy-syu'ur yaum al-jum'ah. Imam Asy-Syafi'i menegaskan, dan juga para ulama mazhab Syafi'i menegaskan bahwa dianjurkan memotong kuku dan mengambil dari rambut-rambut ini kumis, ketiak, bulu kemaluan pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Itu dikatakan oleh Imam An-Nawawi, membawakan perkataan Imam Syafi'i. Antara Imam Nawawi Imam Syafi'i itu seberapa? Imam Nawawi hidup 600 Hijriah. Imam Syafi'i hidup 200, jadi jauh. 200 Hijriah. Saya ceritakan ini agar Bapak Ibu paham bahwa ini ulama hidup segini membawakan perkataan ulama yang lain. Tapi belum ada dalil. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar ulama kapan? Ulama abad ke-9. 9 Hijriah. Lebih anum berarti. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu lebih anum daripada Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, walam yathbut aidan fi istihbabi qassu dhufri yaumal khamis hadis. Belum ada dalil yang menunjukkan satu hadis pun tentang anjuran untuk memotong kuku pada hari Kamis. Belum ada dalil akan hal tersebut. Kata beliau, ini saya bacakan ya, agar Bapak Ibu paham kenapa sih kok hari Jumat ya. Kejadiannya begini. Waqad akhrajahu Ja'far al-Mustaghfiri bi sanadin majhul. Telah diriwayatkan oleh Ja'far al-Mustaghfiri dengan sanad yang majhul. Sanad yang majhul itu sanad yang tidak diketahui dia terpercaya atau tidak sanadnya. Wa arwinahu fi musalsalatit Taimi min tariqi. Dan kami sendiri, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, meriwayatkannya di dalam hadis-hadis dari At-Taimi, dari jalannya. Wa aqrabu ma waqaftu alaihi fi dzalika ma akhrajahu al-Baihaqi min mursali Abi Ja'far al-Baqir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu an ya'khudha min adfarihi wa syaribihi yaum al-jum'ah. Dan yang paling dekat dalilnya bahwasanya dianjurkan pada hari Jumat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Tetapi hadisnya mursal. Mursal itu maksudnya adalah dari Abu Ja'far Al-Baqir meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Ja'far Al-Baqir tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bahwa adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau mengambil dari kukunya dan dari kumisnya setiap hari Jumat. Tetapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, lakinna sanadahu dhaif. Tetapi sanadnya lemah.
Makanya belum ada hadis dalil yang menunjukkan akan hal ini. Ya. Nah. Tapi para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita katakan tadi 40 hari, jangan pian 40 hari dulu biarkan gitu. Hanya di 40 hari itu batas maksimal. Sepekan aja sudah kan nyaman tuh. Ya, kuku, bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu kemudian kumis. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang mencabut bulu ketiak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disunnahkan mencabut bulu ketiak. Ya. Dalam bahasa hadis itu natful ibti. Natful ibti. Mencabut bulu ketiak. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4, dianjurkan untuk mencabut bulu ketiak. Dari mazhab Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim. Saya berusaha mengambil perkataan-perkataan bermadzhab Syafi'i ya, karena di tengah-tengah kita banyak yang mengaku madzhab Syafi'i. Amma natful ibti fa sunnatun bil ittifaq. Adapun mencabut bulu ketiak, maka dia adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan para ulama rahimahullah taala. Hadisnya sudah kita bahas tadi. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara menghilangkan bulu ketiak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk menghilangkan bulu ketiak dengan natf. Natf itu artinya mencabuti satu-satu. Ya. Dan wallahu a'lam para ikhwah, di zaman sekarang ada wax. Itu bisa dipakai. Dan itu termasuk yang bisa kita lakukan terhadap sunnah ini. Ustaz, apakah menghilangkan bulu ketiak dengan mencabut tadi boleh diganti dengan mengerik seperti yang terjadi pada sebagian besar kita, mengeriknya? Maka jawabannya boleh. Dan berarti dia sudah mengerjakan asal sunnah, menghilangkan bulu ketiak. Boleh. Ya, dengan apa? Dengan mengeriknya. Meskipun dalam bahasa hadisnya adalah natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Ada istilah di sini at-tanur atau at-tanawwur, yaitu menghilangkan rambut ketiak dengan batu. Ya, dengan batu. Entah ada batu khusus yang menghilangkan. Maka saya melihat lebih condong sekarang memakai wax. Apa sih namanya, wax ya? Ya, wax itu. Yang ditempelkan kemudian cabut, sakit ya. Tapi memang itu yang dianjurkan. Itu yang dianjurkan. Kenapa? Nah, ada penjelasan menarik di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi, an-nadharu ila al-maqsud min izalati natfil ib. Maksud dari menghilangkan ketiak, bulu ketiak, wa huwa an-nadhafah. Yufidu jawazahu bi kulli muzil, yaitu kebersihan. Karena bau badan timbul dari bulu ketiak, kebersihan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apapun alat yang digunakan untuk membersihkan bulu ketiak maka diperbolehkan, gitu ya. Nah. Kemudian yang sudah kita bahas tadi apa? Kumis, kemudian kuku, kemudian ketiak, kemudian halqul 'anah, yaitu menghabiskan bulu kemaluan atau mencukur bulu kemaluan.
Dalam bahasa Arab namanya al-istihdad. Ya, artinya halqul 'anah. Hal artinya mencukur, menggundul. Ya. Dan ini bisa saja dengan apapun. Baik itu dengan krik atau dengan wax tadi, tidak mengapa. Ya, tapi jangan diunjuk ke orang. Ya. Nah, ini tidak boleh. Sama seperti sebagian perempuan pernah bertanya kepada saya, Ustaz, apa hukumnya wax bagi membersihkan bulu kemaluan pada perempuan? Jawabannya boleh, tapi yang melakukan dia sendiri. Tidak boleh melakukan perempuan lain. Rasulullah SAW bersabda, la tanzuril mar'ah ila auratil mar'ah wala rajul ila auratir rajul. Tidak boleh seorang perempuan melihat kepada aurat perempuan, dan juga laki-laki melihat kepada aurat laki-laki. Nah, ini tidak diperbolehkan. Perempuan auratnya mana, Ustaz? Kubul dan dubur. Ya, kubul, farjnya dan duburnya. Itu aurat besar perempuan di hadapan perempuan. Kalau payudaranya gimana, Ustaz? Asal hukumnya ditutup, tetapi saat diperlukan untuk dibuka, maka diperbolehkan untuk dilihat oleh perempuan lainnya. Misalkan sedang menyusui, akan tetapi adabnya dia menutupnya. Nah, bisa dimaklumin ya. Nah, ini yang disebut dengan istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Hukumnya apa? Sunnah, dengan kesepakatan para madhab fikih yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, amma halqul 'anah famuttafaqun ala annahu sunnatun aidan. Adapun mencukur bulu kemaluan, maka disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya adalah sunnah. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mencukur? Maka yang paling afdal adalah dengan menggundulnya. Al-halq, menggundulnya. Seperti rambut kita gundul dengan dengan silet ya, dengan alat kerik. Maka begitu yang paling afdal, karena itu bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi boleh dengan apapun. Misalkan kalau menggundul sakit, maka boleh dengan alat wax atau yang semisalnya. Dan hukum ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan sama. Nah, ini hati-hati. Kadang kita terhadap anak kita yang sudah besar itu malu untuk mengungkapkan ini. Maka tidak boleh malu. Kita perhatikan seperti misalkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sahabat-sahabat Nabi yang umur 14 tahun ingin ikut berjihad perang Badar. Ya, perang Badar. Maka tidak diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena belum keluar bulu kemaluannya. Caranya bagaimana itu? Dilihat. Belum keluar bulu kemaluan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh malu dalam hal ini, harus menjelaskan kepada anak-anak kita. Nah, silakan adzan dulu. Setelah adzan, ulun sambung sedikit, habis itu baru kita salat. أشهد
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Ulun lanjutkan sedikit aja agar sempurna pembahasannya, yaitu tadi yang berkaitan dengan membersihkan bulu kemaluan. Yang patut diperhatikan adalah bahwa ijma' para ulama tidak boleh membersihkan bulu kemaluan orang lain, baik laki-laki kepada laki-laki, apalagi laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya. Yang mahram saja hanya antara suami istri saja, atau antara budak dan tuannya saja. Itu saja yang diperbolehkan, selainnya tidak diperbolehkan. Ya, ini patut diperhatikan. Tidak diperbolehkan seseorang untuk memperlihatkan auratnya kepada yang lainnya. Baik. Kemudian di sini disebutkan wa yaghsilu yadayhi qabla ta'am wa ba'dahu. Membasuh kedua tangannya sebelum makan dan setelah makan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hukum yang paling kuat membasuh tangan sebelum makan, sesudah makan, hukumnya mubah. Apa itu mubah? Boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Ya. Adapun bahwa dia adalah sunnah Rasul, dianjurkan secara agama,
membasuh tangan sebelum makan, maka ini tidak ada dalil dari hadis yang sahih. Dalilnya dari hadis yang lemah, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dari Salman radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakatut ta'am al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dah. Artinya, berkah pada makanan apabila sebelum makan berwudu, setelah makan berwudu. Nah, ini hadisnya lemah. Begitu juga hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadisnya juga lemah. Man ahabba an yukthira khaira baitihi falyatawadda idza hadara ghada'uhu wa idza rafa'. Siapa yang ingin memperbanyak kebaikan di dalam rumahnya, hendaklah dia berwudu sebelum makan dan setelah makan. Ini juga lemah. Ada lagi hadis yang lemah, riwayat Imam At-Tabarani yang berbunyi al-wudu'u qabla at-ta'am yanfil faqra wa ba'dahu yanfil lamam. Yang artinya berwudu sebelum makan itu menghilangkan kemiskinan, dan setelahnya, yaitu berwudu setelah makan, menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa. Dari sinilah akhirnya para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat tentang hukum membasuh tangan sebelum makan dan setelah makan. Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, di dalam syarah Sunan Abi Daud, beliau mengatakan bahwa dalam permasalahan ini ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan dianjurkan membasuh tangan, kedua tangan sebelum makan. Ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih dikuatkan tidak dianjurkan, tetapi hukumnya apa? Mubah. Hukumnya adalah mubah saja, karena tadi dalilnya tidak ada yang kuat. Nah, itu tambahannya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kita sholat isya, dan setelah sholat isya kita lanjutkan pada poin-poin selanjutnya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.